Tadi Coach Rudy nelpon gua. Terus Iya dia bilang ya, thank you udah datang. Sorry kalau gua banyak kan ngomel-ngomelnya dia bilang gitu. Banyak kan ngomel-ngomelnya enggak, tapi itu sendiri. kenapa ya? Kenapa bisa ngomel-ngomel gitu ya? Kan yang jelas kan gua, oh ini gua berdasarkan apa yang gua di interview aja ya pas di sana ya. Gua kan di interview ya gua ngomong banyak orang yang ambil keuntungan pribadi Karena masalah ini. dari drama perselisihan gua sama Paris yang sebenarnya kalau buat gua pribadi gua nggak anggap itu ada gitu loh. Tapi orang banyak yang Enggak, tapi kan memang jujur ini versi gue cerita sedikit aja ya kan, tapi emang dari Parisnya juga dia keliling podcast ngomongin itu. Jadi ya terbentuk secara bulat gitu loh. oh, tapi lo ada obrolan lebih lanjutnya nggak setelah Enggak lah ya, damai-damai aja. Tapi mungkin gue ngejelasin versi gue, tapi yang buat gue itu bukan buat diadu-adu lagi gitu. Berarti Gue kan udah nggak pernah ngomong. berarti ada obrolan lebih lanjutnya setelah pertandingan tuh, setelah yang di Udah ya kayak ya sama-sama dewasa. Dia bilang sorry kalau kemarin ego gitu-gitu. hmm. Terus menurut lo pertandingan Rudy versus Paris itu kenapa itu? Kenapa Maksudnya ngomel di ring? gimana ya? Kan ini dari sisi promotor aja. Menurut lu Miskom. miskom? Mm-mm. Miskomnya di mana? Miskom di wasit sama antara wasit dan fighter miskomnya. Tadi Coach Rudy nelpon gua. Terus Iya dia bilang ya, thank you udah datang. Sorry kalau gua banyak kan ngomel-ngomelnya dia bilang gitu. Banyak kan ngomel-ngomelnya enggak, tapi di itu ring. kenapa ya? Kenapa bisa ngomel-ngomel gitu ya? Kan kalau Coach Rudy bilang dia mau main kayak Andrew Ward. Hmm. Kan dia apa mau ceritanya katanya ya nih gua nggak speaking on behalf of him tapi kata dia tadi ke gua mau menghindari ulti badangnya karena kan Oh. kalau kena poinnya banyak Hmm. jadi ya dia gitu, straight uppercut geser tempel shoulder kayak lu lah pas lawan Adi. Tapi Yang pas lagi di clinch dia mukul. kan sebenarnya ya clinch memang ada exchange 1-2 sampai dipisahin wasit kan. Katanya Parisnya bilang jangan pukul dong gitu. Gue juga nggak tahu lah. Orang gue kayak ada di ring. Kata Coach Rudy itu ya, gue belum tahu versi Paris. Tapi wajib ada rematch menurut lo? Wajib ada rematch. Kayaknya Iya, wajib rematch nggak apa enggak wajib dah. Gue nggak tahu ya. Maksudnya harus ada rematch nggak kalau menurut lo? Dari gue pribadi, Heeh. tergantung maksud dan tujuan sih ya. Selama sama-sama menguntungkan mungkin bisa ada rematch. Tapi tadi Coach Rudy ngejelasin juga, dia bilang mau rematch kalau ada pakai kaki gitu dia bilang. Waduh, Itu satu-satunya syarat dia bilang gitu. anjing ngeri amat ngajakin pakai kaki mah. Tapi nggak tahu ya. Ya gue nggak tahu gue mah. Latihan mah. Kalau gue Tapi lu kan di sana maksudnya nonton aja gue. ada orang yang kayak gimana-gimanain lu nggak gitu? Nggak ada, cuman Semuanya orang kaget open, aja. welcome. Cuman kaget. Gua Jujur sih emang semua orang pasti kaget, Cok. Berarti bahkan kakak aja nggak tahu tuh. nggak ada yang tahu. Kan gue Om Nelson aja nggak tahu. Oh, berarti bukan karena Om Nelson? Enggak. Bukan Om Nelson yang suruh. Om Nelson juga kaget gue ada di situ. Oh, berarti pure dari lu. Iya, jadi ceritanya gue masuk. Gue emang beli meja. Beli maksudnya nggak pakai orang dalam, itu bener-bener kayak penonton. Iya kayak penonton beli. Nggak ada yang tahu juga. Nggak pakai nama gue, nggak pakai nama Naput. Terus gue biar angin membawa. Terus habis itu semua orang pada kaget. Iya kaget. Pada kayak gimana orang ngomongnya? Kan banyak orang timur ya. Sio, Muncelo sini. Ini timur Ngapain di kakak sini? aja. Enggak, banyak. Oh, orang-orang timur yang ada di sini. banyak. Oke. Ada Di parkiran nih. Lu deg-degan dong pasti. di parkiran enggak sih, orang cuman kayak Salos bukannya gitu. Hmm. Lebih ke nggak believe aja pas masuk, satpamnya kaget. Ih, Pak, Oh, sampai satpamnya takut ya? Sampai satpam. Pak, selamat datang gitu. Tapi kalau orang nanya gue diundang apa enggak, gue nggak diundang, gue beli tiket. Oh, lu benar-benar pure datang ke situ sebagai penonton aja. Dateng. Terus orang-orang pada kaget. Sio. Kaget. Gimana lagi tadi? Sio, Bang Sio sini yo. Reaksi siapa yang paling lucu?
macem ya, gue dateng kan udah malam, terus kan klub jadi orang Nggak. udah setengah-setengah, Oh iya iya iya. Paham. macem lah, terus kayak ya gitu-gitu. Cuman gue baru nyampe ketemu tante, bininya Om Nelson, eh, Kaget lah dia. kaget, terus si tante langsung telepon Om Nelson langsung dateng, terus Om Nelson tadinya mau bawa ke meja UCC, gue bilang enggak Om, aku mau samperin Coach Rudy sama Paris dulu gitu. Berarti nanti Beyond 6 kayaknya Paris datang nih. Ya welcome, gue kan waktu itu juga datang sebenarnya, cuman mungkin dia punya cerita sendiri, tapi gue nggak mau terlalu bahas itulah, Berarti dia cerita di datang Beyond ya. 4 Berarti itu. nanti insya Allah Paris akan datang Beyond 6. Ya kalau dia nggak berhalangan. Kalau dia bisa, Iya. kalau dia ada waktu, oke. Berarti setelah ini udah biasa-biasa aja gitu. Dari kemarin biasa-biasa aja. Tapi kan digoreng maksudnya sama netizen, sama diadu domba. Ya tapi memang sebenarnya gue nggak nyalain netizen juga, karena kan memang dari pihak selain gue, ya sorry ya, maksudnya Paris kan juga keliling podcast gitu. Oh, Mungkin dia ada kesalahpahaman juga, tapi ya dia keliling podcast aja gitu. dan lu nya juga selama ini lebih milih diam. Gue milih diem karena gue ngukur-ngukur, gue juga nggak mau gegabah lah. Buat gue terlalu banyak yang dikorbankan juga kalau gue terlalu reaktif, jadi gue diem aja gitu. Gue diem toh selama gue mentalnya masih kuat, belum sedeng, gue diem penting gitu. Terus buat gue kemarin memang udah jalanin Tuhan, waktu yang tepat ya gue dateng, Tapi itu tepat sih, emang waktunya tepat banget sih. ya kan. Itu tepat banget. Terus mungkin banyak yang ngomong, lu kenapa dari dulu nggak balas WA-nya Paris? Lebih ke gue masih nggak tahu waktu itu situasinya gimana, gue nggak mau chat gue sama Paris malah jadi digoreng gitu loh. Jadi gue diem BKB. Lebih baik non reaktif ya. Iya, jadi gue diem. Oke. Bukan gue nggak mau balas gitu. Kemarin gue chatan kok sama Paris. Berarti setelahnya harusnya udah enak aja guys ya, udah susah buat Iya. diadu domba ya guys. Karena bocil-bocil provok juga banyak Bang Cel. Ya sebenarnya mix lah. Ada yang provok, ada yang memang begini begitu. Riwa udah nggak bisa dibedain sebenarnya. Iya benar. Sama kayak pas lagi zaman politik kan, orang juga nggak tahu yang mana yang buzzer, yang mana yang enggak. Terus pelajaran yang udah lu dapat nih kan pasti lu dapat pelajaran baru dong. Lu kemarin juga satu hari ini kan, bukan kemarin sih, satu hari ini lu udah banyak istirahat gitu. Lu pasti ada mikir-mikir gimana pelajarannya gitu yang udah lu dapetin. Satu momen gua ada satu saat teduh. Ini sedikit aja ya, gua nggak bisa ceritain semua. Gua doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Itu yang paling gua kena di hati gua. Terus gue selesaiin dulu doa Bapa kaminya, karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Itu doa yang diajarin tuh, itu doa paling sempurna, doa Bapa kami. Dari situ terus gua ya mungkin ada lagu kesel-kesel pas mungkin Paris lagi ke podcast ngomongin gua, atau kayak pas lagi Bikin konten. membangun Paris versus Rudy, CEO versus CEO, bawa nama gua gitu. Adalah kesel, normal kok, gua manusia, tapi gua nggak terlalu mau kita fokus ke sananya. Yang penting udah damai lah, gue udah ketemu. Penting bisa sama-sama maju lah ya. Iya, udah. Ya udah guys. Jadi ya fokus masing-masing aja sih sebenarnya, lebih ke sana. Gue juga nggak ada intensi bisnis, nggak ada intensi apapun. Gue memang dateng. Karena hati. Iya, selesai saat teduh gue dapet. Intinya gitulah. Salut gua. Jujur gua salut sih. Kemarin karena pun juga udah ketakutan. Mulus-mulus. Iya, mulus. Terus Kanaput bilang nggak bisa, sales udah bulat, kata Kanaput. Salesnya udah bulat, gini-gini. Terus oh ya udahlah, kita lihat aja nanti. Terus gue kira tuh nggak jadi dateng. Ternyata jadi. Karena kan di match pertama, match kedua nggak ada lu kan.
Tapi lu ternyata datangnya di akhir-akhir gitu. Anjir, ternyata dia datang, Cok. Gue nyampe setengah 11, setengah 12. Setengah 12 ya. Setengah 12 masih 5 match lagi. Itu pay per view lah masuknya udah. Lu Udah, datang tuh pay per view tuh. Selos agama apa? Kristen. Anjir. Kalau agama Kristen ya. Paling manjur katanya doa bapak kami. Oh, namanya udah Yohana. Yohanes Solot Narek, orang Manado. Gitu guys. Udahlah kalau komentator apapun bumbu-bumbu di luar itu apa yang gua ngomong. Gua. Sakit hati. Enggak, maksudnya kan komentator terus gua. Itu bumbu-bumbu doang. Pokoknya bumbu-bumbu di luar apa yang gue jelasin, kalian gak usah percaya guys. Itu udah pasti kabar miring. Bisa jadi emang orang provok aja, bisa jadi buzzer, itu nggak usah dipercaya. Jadi apa yang keluar dari mulut gue aja yang kalian percaya gitu. Mulut lu dan Paris. Ya, ya misalkan apapun dia ada statement apapun, ya Mulut kan gua dia juga- udah jelasin versi dia kan di beberapa podcast. Mulut gua juga nggak boleh dengerin. Ya kalau speaking on behalf atau kayak mewakili gue ya yang jangan didengar guys. Jaden kadang suka ngebelain gue Tapi keterlaluan. ya namanya juga kan Sayang. iyalah sayang. Tapi bener nggak? Apa? Lu nggak mau karena nggak mau banyak di adu dombain terus. Ada benernya kan? Ada. Maksudnya berarti gua bukan Bener. miring-miringin dong. Bener. Ada lah adu domba. Belum ya jengah juga lama-lama guys. Gitu. Gak ada gue kalau kayak cuman komentator gitu mah gue nggak baper guys. Orang banyak yang lebih parah kok. Gue biasa aja. Normalnya lagian sekarang juga semuanya udah Iya. enak, udah lurus, udah adem lah guys. Udah adem. Kedepannya bisa- Gak usah terlalu diapa-apain banget. Ya gue juga nggak menutup kemungkinan. Maksudnya gue jelasin versi gue supaya nggak terlalu kemana-mana. Karena kan orang nebak macem-macem kan aneh-aneh. Ada sahabat gua Joel tuh dia bantuin gua di spiritual journey kemarin juga tuh. Kira-kira bakal ada podcast nggak sama Paris? Kayaknya enggak. Kayaknya nggak. Kayaknya enggak. Nggak Berarti usah lah. tetap- Maksudnya tetap biasa-biasa aja iya, gitu. kalau podcast gua rasa malah jadi debat ya. Kemarin gua gini, kemarin gua gitu. Iya. Maksud gua gini, maksud gua gitu. Gua rasanya lagi Paris juga orangnya kan ceplas-ceplos. iya, gua rasanya malah jadi nggak bagus juga. Nanti pasti hasil videonya nggak akan jadi hal yang membantu. Jadi buat gue sih kayaknya yang orang perlukan cuman oh ya versi gue kemarin tuh selama ini kenapa gue diem tuh kenapa gitu. Karena gue coba jawab. Kalau di live gini gue nggak berani, takut gue nggak bisa Salah ngomong. Iya salah ngomong. Karena ini live. Karena ini live. Nanti gue bikin satu Q&A lah yang gue bisa lihat juga bahwa oh iya memang benar gitu. Jawabannya benar. Ya bisa dicek 2 kali lah. Kalau di live nggak bisa dicek 2 kali. Susah. Jadi gue bisa jawab di dasar-dasar aja lah. Kalau kalian nanya atau jadi nanya di sini gue cuma bisa jawab gitu Yang doang. universal udah. Iya universal ditanya. Gue diundang enggak. Terus Kalau detail-detailnya iya detail-detailnya gue nggak bisa jawab. aku salah. Ya, tuh baca provok tuh jujur. Yang kayak gini nih kalau di live. Takutnya jadi malah kegoreng tuh yang baca-baca kayak gini anjing. Padahal sebenarnya nggak kenapa-napa biasa-biasa. Gue biasa aja. Kalau dari gue pribadi gue biasa aja. Sekali lagi pokoknya kalau dari sisi gue nggak ada. Ini kalau gue jawab ntar gue dibilang ini lagi dukung fighter Kristen doang. Emang kenapa jadi Islam Makachev lawan JDM. Islam Makachev lah. Gue JDM Jack Della Maladena. Nah, udah gue bela pastor Islam. Bukan agamanya. Kalau gue JDM karena gue suka boxingnya dia. Jadi ini Gue siapa ya? cinta pertama gue boxing. Lu ntar nonton JDM. Itu salah satu best boxer juga. Lu nggak pernah di ngajak welterweight. gua kalau nonton UFC. Pagi-pagi itu kan pas gereja. Emang selalu hari Minggu ya? Selalu hari Minggu di sana Sabtu malam di sini Minggu. Kemarin ngobrol apa lo sama Timothy? Nggak ada dia ngobrol ngajak gue ngopi. Tukeran WA aja. Ngajak gua Terus dia ngomong sama gue kayak gue salut sama orang yang fokus sama satu hal gitu. Gue bilang bukannya lu juga gitu. Iya makanya kan sukses dibilang gitu. Terus kayak
enggak lah, masih belum teruji waktu. Gue bilang ya kapan-kapan kita ngobrol lebih nyantai lah. Gila, obrolan orang cerdas ya guys ya. Ngobrol. Itu kan kayak obrolan orang normal. Orang depanin tukang sayur juga bisa ngomong gitu. Ada lu ngomong tukang sayur ngomong sama gue fokus gue salut sama lu fokus sama satu tujuan. Nggak ada tukang sayur ngomong sama gue kayak gitu. Lu nggak pernah beli di tukang sayur. Lu kan nggak pernah belanja di tukang sayur. Lu pernah belanja di tukang sayur? Orang normal juga kayaknya enggak ada, kecuali orang yang udah sukses gitu ngomong sama gue kayak gini-gini. Ngobrol daging. Maunya yang daging-daging aja yang diobrolin. Kan jualan sayur, kan jualan daging. Tuh. Betul. Apa udah gitu doang. Gue ngobrol singkat saja sama Timothy. Bagus Los, aksi lu menjadi contoh buat organisasi combat sport di Indonesia. Oh, ya semoga. Semoga. Keren lu. Masa sih? Jujur. Kan itu doa bapak kami udah jelas. Tuh, berarti stick sama Tuhan kalau mau hidup bener. Iyalah, mau hidup nggak bener mah gampang. Anjir.